Halo Sobat Volta, selamat datang di channel Volta Auto. Ini dia, sepeda yang kalian tunggu-tunggu untuk aku review. Seperti sepeda-sepeda sebelumnya yang aku review, pasti ini bukan sepeda biasa ya kan? Apalagi kalau bukan sepeda listrik. Ya, ini dia, Roadmaster, sepeda mountain bike dari Celis. Celis Roadmaster adalah sepeda listrik mountain bike yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan kamu para biker supaya lebih ringan saat goes karena bantuan dari pedal assist dan motor listrik dari Celis. Ada 3 mode di sepeda ini, yaitu elektrik, jadi kamu tinggal gas aja, mode pedal assist, jadi yang meringankan kamu saat mengayuh sepeda ini, dan yang terakhir adalah mode manual, jadi kamu nggak perlu bantuan motor dari sepeda ini, jadi tinggal goes seperti biasa tanpa listrik. Dari tampilan keseluruhannya sepeda ini sih nggak seperti sepeda listrik pada umumnya ya, karena kelihatan kayak mountain bike pada umumnya, jadi nggak kelihatan kayak sepeda listrik. Nah mungkin tapi beberapa orang ada yang bisa ngira nih kalau ini sepeda listrik karena ada baterainya juga di sini, tapi menurutku sih nggak kelihatan kayak baterai juga ya. Celis emang sengaja mengkamuflasekan baterai ini supaya nggak terlihat kayak baterai. Untuk bagian framenya ini juga sedikit unik karena bagian depan atasnya ini dia nggak nyambung sama yang belakangnya, karena biasanya kan sepeda-sepeda MTB itu nyambung sama belakangnya atau searah gitu. Nah untuk bagian baterainya di sini bisa dilepas, jadi kita tinggal putar kuncinya berlawanan arah dengan jarum jam, terus kita tarik tuasnya sampai dia lepas, dan untuk pasangnya tinggal kita tekan aja sampai dia terpasang. Untuk baterainya ini menggunakan baterai lithium dengan daya 36 volt 10 ampere hour dan daya motor 250 watt, sehingga dia dapat menempuh jarak 50 km kalau kita menggunakan mode pedal assist dan menempuh jarak 35 km kalau kita menggunakan mode full elektrik. Untuk pengetasannya kita membutuhkan waktu maksimal hanya 5 jam aja. Nah untuk bagian saddle-nya ini menurutku sih tipis, ramping banget. Kalau buat aku sih nggak cocok ya. Kalau kalian sama kayak aku nggak cocok kayak pakai saddle kayak gini, kalian bisa custom sendiri saddle-nya seperti apa yang kalian suka. Untuk ketinggiannya sih menurutku pas ya, karena untuk sepeda mountain bike dengan tinggiku 165 cm sih meski agak jinjit sih menurutku pas. Nah untuk pedalnya ini, karena ini sepeda mountain bike, jadi dia pedalnya tuh agak bergerigi supaya kita kalau sepedaan di medan yang bergelombang gitu, kaki kita nggak mudah untuk terpeleset. Kemudian untuk pengeremannya depan dan belakang sudah menggunakan mechanical disc brake dengan diameter rotor 160 mm. Rodanya menggunakan ukuran 26 in ditambah menggunakan double wall rims supaya mencegah kerusakan pada jerujinya saat melewati jalanan yang bergelombang. Untuk bannya menggunakan merek Kenda berukuran 26 in kali 2.10. Nah dan ada lagi fitur yang apik banget menurutku di bagian shock breakernya ini. Jadi dia itu memiliki sistem kunci dan sistem buka. Jadi kita bisa kunci shock breakernya atau kita buka shock breakernya. Jadi memudahkan kita saat melewati jalanan yang lurus ataupun jalannya menanjak. Jadi kita lock aja kalau kita melewati jalanan yang lurus, sehingga kita lebih cepat untuk melajunya, atau kita lewatin jalan yang bergelombang, kita buka shock breakernya supaya lebih empuk saat kita melewati jalanan bergelombang. Jadi kita bisa atur shocknya sesuai kebutuhan kita, mau kita kunci atau kita buka menyesuaikan dengan medan kita yang kita tempuh. Oke, sekarang kita bahas sedikit tampilan yang ada di bagian stangnya ini. Di sini ada indikator speedometernya, lampu depan, bel ting-ting, dan ada bel digital juga. Ada gear shifter depan di kiri dan gear shifter belakang di kanan. Untuk indikatornya ada speedometer, odometer, baterai, dan speed pedal assistnya mau seberapa kuat. Untuk pemindahan gigi depan ada 3 kecepatan dan pemindahan gigi belakang ada 9 kecepatan. Nah untuk gear setnya ini menggunakan merek Shimano Altus. Untuk lampunya juga ada 4 mode. Oke, kita coba langsung untuk tes goes sepeda listrik Celis Roadmaster ini. Nah tapi sebelumnya gue mau kasih tips dulu buat kalian gimana caranya supaya sepeda ini bisa melaju lebih kencang daripada bawaan pabriknya. Untuk bawaan pabriknya dia maksimal itu 25 km. Nah dia bisa tembus sampai 40 km juga per jam. Mau tahu gimana caranya? Yuk sini. Nah kita tekan tombol plus dan minus
pada indikator secara bersamaan sampai tampilannya berubah. Terus kita tombol menu atau powernya hingga tampilan muncul batas kecepatannya. Nah, tinggal kita naikkan dengan tekan tombol plus sampai di kecepatan yang kita inginkan. Untuk maksimalnya bisa di angka 40 km per jam. Oke, langsung aja kita goes. Oke, untuk pertama-tama aku akan mencoba mode elektrik atau mode yang kita tinggal gas aja. Dia mampu melaju dengan kecepatan hingga 29 km per jam. Oke, sekarang aku akan mencoba pedal assist. Dia mampu menempuh kecepatan hingga 33 km per jam. Rasanya sih ringan banget. Ini jalannya agak nanjak pun tetap bisa menempuh jarak 33 km per jam. Jadi sangat-sangat nyaman untuk digunakan. Nah, aku lewatkan ke jalan yang agak bergeronjal. Untuk shock bagian depannya sih berfungsi dengan normal dan sangat empuk. Tapi untuk bagian belakang, karena yang bagian belakangnya nggak ada shocknya, jadi ya begitulah. Sekarang aku akan mencoba mode manualnya, jadi tanpa bantuan dari listrik. Oke, rasanya sih ya biasa aja kayak sepeda pada umumnya dengan gear depan ada 3 kecepatan dan belakang ada 9 kecepatan. Nah, saat menggunakan mode manual dia berada di kecepatan 18 sampai 19 km per jam. Oke, kita naikkan pedal assistnya di kecepatan tertinggi. Dia langsung jadi ringan dan langsung jadi sangat cepat. Aku coba untuk full power di sini. Dia bisa melaju di kecepatan berapa sih? Oke, ini udah di 34 km per jam. Ini sih aku sebenarnya belum maksimal ya, karena udah aktivitas harian jadi udah lumayan capek. Mungkin kalau di kondisi yang fit mungkin bisa sampai 39 km per jam. Nah, di sini aku udah mulai capek, jadi aku langsung pakai mode elektriknya. Oke, langsung aku gas aja. Nah, ini menggunakan mode gas, aku langsung bisa menyalip sepeda-sepeda yang lain tuh, tanpa mengayuh. Ini kita lihat bus kota aja kita salib, guys. Akan aku rangkumin kelebihan dan kekurangan dari sepeda listrik Celis Roadmaster ini. Untuk kelebihannya dulu, yang pertama tampilannya yang hampir tidak terlihat seperti sepeda listrik. Yang kedua, kecepatannya yang sangat mengesankan karena bantuan dari pedal assist. Dapat melaju 2 kali lebih kuat dibandingkan goes manual. 3, shock breaker yang bisa disetting untuk digunakan atau dikunci. 4, menggunakan double wall rims pada velg supaya jeruji lebih awet saat melewati medan yang tidak rata. 5, kecepatan maksimal bisa di-upgrade sampai dengan 40 km per jam. Satu-satunya sepeda listrik dengan harga 13 jutaan yang memiliki fitur ini. Karena fitur ini biasanya hanya ditemukan pada sepeda listrik dengan harga di atas 30 juta. Itu pun kadang harus melalui cara yang rumit karena bukan bawaan dari pabrik. Untuk kekurangannya, di bagian saddle yang terlalu ramping dan terlalu tipis. Nggak cocok kalau kita gunakan di kota, jadi harus kita custom dulu. Wah, ini sih menurutku sepedanya udah bener-bener mantap banget. Dan dengan harga 13,5 juta aja dengan promo dari Volta Auto, kalian bisa cek promonya langsung di link deskripsi box di bawah, kamu chat WhatsApp-nya. Ini sih bener-bener worth it banget menurutku. Kita bisa sepedaan dengan jarak yang jauh dan jadi lebih menyenangkan karena nggak perlu kehilangan kecepatan saat kita goes. Kita bisa memanfaatkan mode elektrik jika udah kecapean. Nah, jika kamu tertarik sama sepeda ini, aku cantumin link pembelinya juga di deskripsi box. Dan jika kamu suka video ini, jangan lupa buat like dan share ke teman-teman kamu. Tonton video kita lainnya juga dan subscribe juga. Oke, segitu aja. Aku Damian, see you on the next video.